Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Saiful, saya dari SLB Negeri Mimika. Saat ini saya berperan menjadi coach dan teman saya berperan menjadi... Saya berperan sebagai observer dari SMK Negeri 2 Mimika. Kemudian, Saya sebagai Koci Rahma dari SMP IT Permata Papua. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ipul. Waalaikumsalam Ibu Safinah. Ya baik. Apa kabarnya Pak Ipul? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan proses coaching. Apa boleh Pak? Boleh Bu, boleh. Ya, nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, boleh. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih dulu Bu ya. Jadi kompetensi yang ingin saya capai adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Iya Bu, yang saya ingin kembangkan dalam proses coaching ini adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang spesifik yang Bapak ingin capai berarti adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira menurut Bapak indikator ketercapaian dari coaching ini nantinya seperti apa ya Pak ya? Nah, nantinya setelah proses coaching ini sudah selesai berlangsung, saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi atau langkah dalam menyelesaikan permasalahannya, Bu. Ya, jadi ketercapaian itu ketika nanti coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi atau langkah dari masalah yang dialaminya. Betul. Baik Pak, nah terima kasih atas jawaban yang Bapak sudah sampaikan. Selamat melakukan proses coaching, silahkan menggunakan kesempatan tersebut dengan baik ya Pak ya. Kemudian setelah proses coaching, Bapak bisa berbincang-bincang lagi dengan saya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, sama-sama Bu. Oke, Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam Pak Saiful. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Pak Saiful bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, sesuai jadwal yang kita tentukan kemarin, hari ini kita akan melakukan proses coaching Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap Pak. Nah, dari pembicaraan yang kita lakukan nanti, apa yang Ibu harapkan nantinya? Saya harapkan saya bisa menentukan solusi dari masalah yang saya hadapi Pak. Memangnya ada permasalahan apa Bu? Iya Pak, jadi dalam kelas saya tuh murid-muridnya tuh ada yang kayak jenuh, akhirnya kan tidak fokus, terus bermalas-malasan lah pokoknya pada saat belajar gitu Pak. Jadi permasalahannya dengan murid Ibu ya? Iya. Kalau boleh tahu permasalahan seperti apa Bu ya? Kalau secara spesifik begitu? Menurutku karena pembelajarannya tuh monoton, terus mungkin tidak berpihak kepada murid gitu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kira-kira apa penyebabnya sehingga hal itu terjadi? Ya, bisa jadi karena strategi yang saya lakukan itu belum tepat, terus mungkin belum memenuhi kebutuhan murid saya gitu, sehingga mereka bosan gitu Pak. Oh, jadi begitu Bu ya. Jadi Ibu belum melibatkan secara penuh murid-murid Ibu dalam proses belajar. Nah, sebesar apa harapan Ibu terhadap murid-murid Ibu dalam mengikuti pembelajaran ini? Jadi harapan saya tuh murid-murid saya tuh setidaknya lebih aktif gitu Pak. Jadi fokus, terus
tidak hanya melamun dan tidak hanya menggeleng begitu loh pada saat saya meminta umpan balik. Jadi setidaknya mereka memberikan respon ya Bu ya, respon yang baik pada saat jam pelajaran. Nah setelah Ibu mengetahui faktor penyebabnya, kira-kira bagaimana Ibu mengatasinya? Yang terlintas di pikiran saya tuh mungkin saya harus menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Terus kemudian sebelum saya melakukan pelajaran tuh perlu menyiapkan terlebih dahulu itu kontennya yang bagus begitu Pak. Terus merancang proses dan produk yang akan dihasilkan tuh sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baik Bu, pemikiran yang sangat luar biasa, di mana Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sebelum pembelajaran Ibu menyiapkan metode atau konten atau materi yang ingin Ibu ajarkan di dalam kelas. Nah, selain itu ada lagi tidak yang Ibu bisa lakukan selain hal tersebut yang sudah Ibu paparkan? Oh, mungkin saya akan lebih baik lagi jika menerapkan PSE. Jadi nanti sekali-kali saya akan menerapkan teknik kesadaran penuh dan juga ice breaking gitu Pak, supaya anak-anak tuh tidak jenuh dan bisa fokus kembali. Oke, ide yang bagus Bu. Nah, memang hal seperti itu sangat bagus untuk diterapkan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran Bu ya. Kemudian kapan nih Bu kira-kira Ibu akan laksanakan? Insya Allah secepatnya Pak, kalau misalnya saya ada jam pembelajaran selanjutnya. Oke, sangat bagus Bu. Nah, apa komitmen Ibu setelah menyelesaikan masalah Ibu dan menerapkan metode yang Ibu jelaskan tadi? Nah, komitmen saya melakukan hal tersebut dengan cara berkelanjutan serta konsisten sampai ada perubahan yang terjadi sama murid saya Pak. Oh iya Bu ya. Kemudian kalau Ibu terapkan hal tersebut, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Tentu saja saya butuh bantuan teman-teman guru yang lain, terus juga kepala sekolah tentunya, dan wali murid seperti itu. Oh, jadi Ibu di sini harus saling berkolaborasi ya. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjutnya tuh terus belajar, terus berbagi praktik baik dengan rekan sejawat mengenai strategi pembelajaran yang sudah yang saya lakukan ya, yang menarik, aman dan nyaman gitu. Wah, pemikiran yang sangat luar biasa Bu. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan atau berbincang-bincang saat ini Bu? Alhamdulillah perasaannya bahagia, senang, lega gitu ya, bisa berdiskusi sama Pak Syaiful, dan insya Allah saya sudah mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi tadi Pak. Alhamdulillah Bu ya. Saya rasa perbincangan kita sangat luar biasa, dan saya harapkan dari apa yang kita perbincangan hari ini Ibu bisa terapkan ke depan secara penuh dan semangat begitu Bu ya. Insya Allah Pak. Kalau begitu kita akhiri perbincangan kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Silahkan diterapkan, dan sekian dulu Bu ya. Sama-sama Pak Syaiful. Oke. Baik Pak Ipul, bagaimana mengenai proses coachingnya Pak Ipul? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Ya, jadi Bapak sudah selesai melakukan coaching ya Pak ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apakah proses coaching yang tadi Bapak lakukan sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian yang kedua, apa saja yang Bapak dapatkan setelah melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak sampaikan? Jadi tadi di kelas saya melakukan proses coaching, saya melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coach tersebut. Nah, kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dan coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya baik Pak, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, setelah saya mengamati proses coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Ada yang Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Bapak juga sudah mengarahkan coach menemukan aksi rencana yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik.
Tapi ada juga yang saya amati kalau Bapak fokus dengan kegiatan koci, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi proses atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata-kata kunci yang disampaikan oleh koci. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan dari proses coaching hari ini, Pak? Iya Bu, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga ketika saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi. Baik Pak, wah luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Bapak ini ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada Betul, proses coaching, sehingga ketika saya melakukan kegiatan coaching, kembali hasilnya akan lebih baik lagi. Baik Pak, menurut saya apa yang Bapak lakukan dalam proses coaching kali ini sudah sangat luar biasa, dan terima kasih telah melakukan proses coaching hari ini ya Pak Ipul ya. Baik Bu, sama-sama. Ya. Hai, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Mimika mengucapkan Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Guru penggerak, bergerak.